Baik, kita lanjutkan pada sesi kedua ini ya dengan materi yang sama, di mana kita akan membahas tentang contoh keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Pada tingkat ekosistem, di sini ada ekosistem laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem hutan, dan ekosistem air tawar. Ekosistem laut terdiri dari hewan-hewan laut, di mana di situ ada terumbu karang, ada ikan, ya bervariasi ikan di situ, dan juga ada anemon lainnya. Selanjutnya di ekosistem rawa biasanya itu dihuni oleh banyaknya nipah, ya, banyaknya nipah di perairan ekosistem rawa. Pada ekosistem gurun itu ditandai dengan banyaknya pohon kaktus. Sedangkan untuk ekosistem air tawar itu banyak yang variasi ikan-ikan air tawar dan juga hewan-hewan lainnya. Pada ekosistem hutan, sebagaimana kita ketahui, hutan itu memiliki banyaknya ekosistem di dalamnya, baik itu tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan tingkat rendah. Di situ ada tutupan yang dinamakan dengan kanopi, ya, ada pada tingkat pancang, ada pada tingkat tiang. Dalam ekosistem hutan itu ada berbagai tumbuhan, baik tumbuhan yang digunakan sebagai obat, juga tumbuhan yang digunakan untuk ekonomi. Misalnya ada Dipterocarpaceae. Dipterocarpaceae itu sering digunakan untuk bahan bangunan. Dan selanjutnya, keunikan keanekaragaman di Indonesia itu ditandai oleh adanya keanekaragaman hayati tingkat tinggi di Indonesia, memiliki tumbuhan flora bertipe Indo-Malaysia, adanya fauna bertipe Oriental, Australis, dan peralihan, memiliki hewan dan tumbuhan langka, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Biodiversitas Indonesia yang kaya dengan kepulauan, ya, terbesar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Indonesia yang terletak dari 95 derajat hingga 154 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Keadaan tersebut meletakkan Indonesia tepat di daerah garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim yang tropis. Sebagian besar makhluk hidup dapat hidup beradaptasi di dalamnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk dalam daftar mega biodiversity yang hanya tertandingi oleh Afrika dan Zaire. Ya. Mega biodiversitas merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sebagian dari organisme yang ada di Indonesia tidak banyak dijumpai di belahan bumi manapun. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, keanekaragaman spesies Indonesia itu tercatat dalam urutan yang pertama. Untuk mamalia itu terdapat 436 spesies, di mana 5% dari 436 spesies itu adalah spesies yang endemik. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu memiliki 211 spesies, di mana 44% dari 211 adalah kupu-kupu yang endemik yang hanya berada di Indonesia. Selanjutnya ada pohon palem. Pohon palem itu berkisar antara 477 spesies. 4% dari palem-paleman yang ada di Indonesia itu merupakan palem yang endemik. Keempat, di urutan keempat itu ada reptil. Reptil itu berkisar antara 512 spesies sampai 212 spesies. 29% dari 512 spesies itu merupakan endemik di Indonesia. Selanjutnya, untuk urutan yang kelima itu ada untuk aves, burung-burung. Ya, itu berkisar antara 1.519 spesies. 18% spesies dari burung itu adalah burung yang sangat endemik di Indonesia. Untuk urutan keempat itu ada amfibi. Itu berkisar antara 270 spesies. 37% itu merupakan spesies yang endemik. Yang ketujuh merupakan Anthophita. Itu spesiesnya berkisar antara 29.375 spesies. 59%-nya itu adalah spesies yang endemis.
Indonesia memiliki tumbuhan yang tipe Indomalaya, di mana flora Indomalaya itu meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut dengan flora malaysiana. Jadi kenapa dikatakan adanya flora malaysiana? Itu adalah flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, Filipina. Dan hanya ada di Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina. Hutan di Indonesia itu berkisar, flora malaysiana itu memiliki kurang lebih dari 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Jumlah ini kira-kira setengah dari seluruh spesies tumbuhan di bumi. Oleh karena itu, makanya Indonesia itu dikatakan sebagai mega biodiversity. Hutan hujan tropis di Malaysiana didominasi oleh pohon-pohon dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Biasanya Dipterocarpaceae merupakan tumbuhan tertinggi dan membentuk kanopi di hutan. Untuk tipe hewan di Indonesia, itu ada tipe orientalis. Tipe orientalis itu mencakup fauna di wilayah pulau bagian barat, di mana pulau tersebut adalah Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Pada tipe hewan yang di daerah orientalis, ini memiliki ciri-ciri mamalianya berukuran besar, banyak jenis primata, warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Kita bisa melihat contoh seperti gajah Sumatera, Elephant Maximus sumatracinensis, ya, banteng, Bosson daicus, harimau Sumatera, Panthera tigris sondaicus. Untuk jenis primata ada orang hutan Sumatera, dan orang hutan Kalimantan. Orang hutan Sumatera disebut juga dengan Pogopimaeus obili, dan orang hutan Kalimantan disebut juga dengan Pogopimaeus pimaeus. Dan juga untuk jenis primata pada daerah orientalis itu ada kera yang disebut dengan Macaca fascicularis. Untuk wilayah orientalis juga ada burung, ya, tetapi pada daerah orientalis ini warna bulu burung itu kurang menarik dan tidak beragam. Contohnya adalah burung rangkong dan burung murai. Burung rangkong dengan nama latinnya itu Rhinoplaque virgil, dan burung murai Miophaneus sp. Terus selanjutnya pada daerah peralihan itu ciri-ciri hewan pada daerah peralihan itu adalah pada daerah peralihan atau transisi oriental australis terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Ya, daerah peralihan ini mencakup fauna di wilayah bagian tengah, yaitu Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk contohnya, di Pulau Komodo itu ada komodo, yaitu Varanus komodoensis, ya, yang hanya ada di Indonesia, khususnya di Pulau Komodo. Adanya babi rusa, ya, adanya Anoa, Bubalus deprisicomis, dan burung maleo, Macrocephalon maleo yang ada di Sulawesi. Berikut adalah contoh daripada Anoa. Untuk wilayah Australia, itu mencakup fauna di wilayah bagian timur, Papua, dan Kepulauan Aru. Ciri-cirinya, mamalianya berukuran lebih kecil, mamalia memiliki kantong, contohnya ada walabi kecil, Dorcopsulus van Hume, walabi semak, Tigogalea bruigini, ada kanguru pohon, Dendrogalus ursinus, dan juga di sini didominasi oleh burung, di mana warna burung lebih menarik dan beragam pada area ataupun pada daerah Australia. Contohnya adalah burung cendrawasih, Paradisea minor, dan juga burung Casuarius. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Hewan dan tumbuhan langka itu hanya ada di Indonesia, ya. Ada matoa, Pometia pinnata, ada gandaria. Oke, baik, untuk season kedua akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.